Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ferianus Nanga, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan tema Keterampilan Digital Membuka Masyarakat Informasi. Keterampilan digital, literasi atau kompetensi yang merupakan konsep yang juga sering digunakan dalam literatur secara terpisah atau dalam kombinasi seperti keterampilan literasi atau kompetensi literasi. Keaksaraan dapat dianggap sebagai konsep paling umum dan sering dianggap sebagai seperangkat keterampilan atau kompetensi. Istilah keaksaraan memiliki berbagai arti dari waktu ke waktu. Bentuk literasi yang paling sederhana melibatkan kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam bentuk tertulisnya. Orang yang melek huruf mampu membaca, menulis, dan memahami bahasa ibunya dan mengekspresikan pemikiran sederhana dalam tulisan. Definisi yang lebih umum menganggap keaksaraan sebagai keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik dalam masyarakat. Ketika konteksnya juga dipertimbangkan, menjadi melek huruf menjadi memiliki penguasaan atas proses yang dengannya informasi penting secara budaya diberi kode. Antti Roikko, Lintilä, dan Savolainen 2001 menyimpulkan bahwa ada dua dimensi kompetensi, pengetahuan dan keterampilan. Mereka mendefinisikan pengetahuan sebagai pemahaman tentang bagaimana dunia kita sehari-hari dibentuk dan bekerja, sedangkan keterampilan melibatkan kemampuan untuk secara pragmatis menerapkan secara sadar atau tidak pengetahuan kita dalam pengaturan praktis. Dalam pandangan kami, istilah keterampilan menunjukkan kinerja yang lebih atau antar aktif dalam penggunaan media daripada misalnya istilah keaksaraan yang mengacau pada pembaca dan menulis teks. Misalnya menggunakan internet melampaui membaca dan menulis di papan ketik dan layar untuk memasukkan interaksi dengan program dan orang lain atau menyelesaikan transaksi barang dan jasa. Penggunaan internet membutuhkan lebih banyak tindakan daripada penggunaan media visual yang relatif pasif seperti televisi dan buku. Yang terutama membutuhkan pengetahuan dan keterampilan kognitif. Jadi, selain keterampilan yang berhubungan dengan alat, keterampilan khusus juga diperlukan untuk menggunakan informasi yang disediakan atau berkomunikasi melalui internet. Bab-bab berikut akan membahas secara ekstensif berbagai jenis keterampilan digital. Kami mengusulkan keterampilan berikut: keterampilan operasional, formal, informasi, komunikasi, pembuatan konten, dan strategis. Keterampilan ini dirangkum di akhir bagian ini dan dijelaskan secara lengkap. Keterampilan digital, apa yang baru? Dalam 4 tahun terakhir, kami telah melakukan beberapa pengamatan empiris tentang tingkat keterampilan digital di antara berbagai bagian populasi Belanda menggunakan tes kinerja yang dilakukan di laboratorium kami. Hasil observasi tersebut merupakan sebagian besar masukan untuk buku ini. Setelah mempublikasikan hasil observasi ini yang menyoroti besarnya ketidaksetaraan keterampilan digital di antara orang-orang yang diamati, kami menerima banyak balasan yang mempertanyakan pentingnya observasi ini.
Bukankah semua media baik lama maupun baru digunakan dengan keterampilan yang tidak setara? Misalnya oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan rendah. Apa yang baru tentang ini? Sebagaimana dibahas, keterampilan media tradisional dan digital mengandung banyak kesamaan. Namun, kami mengklaim bahwa keterampilan media digital meningkatkan perbedaan yang diamati dalam keterampilan media tradisional. Di satu sisi, komputer dan internet membuat segalanya lebih mudah karena memungkinkan pengambilan informasi sistematis dari sumber yang tak terhitung banyaknya secara bersamaan. Menemukan informasi di perpustakaan tradisional mungkin lebih sulit bagi pencari informasi yang tidak berpengalaman daripada menemukan informasi yang sama di internet menggunakan mesin pencari sederhana. Di sisi lain, komputer dan internet mempersulit pencarian informasi dan peningkatan literasi karena mereka mengasumsikan sejumlah keterampilan operasional dan formal yang baru. Ini menambah hambatan ekstra pada keterampilan membaca dan menulis. Selain itu, media digital memerlukan informasi, komunikasi, pembuatan konten, dan keterampilan strategis tertentu yang sebagian berbeda dari yang diperlukan untuk penggunaan media tradisional. Tanpa keterampilan semacam itu, seseorang akan tenggelam dalam lautan informasi yang luas dan sumber lain yang disediakan oleh media digital. Dalam pandangan kami, semua keterampilan ini jika digabungkan kemungkinan akan meningkatkan kesenjangan antara orang-orang dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan usia yang berbeda di media baru dibandingkan dengan media tradisional. Kami akan menunjukkan bahwa keterampilan operasional dan formal dapat dengan mudah dipelajari di kelas bahasa dan komputer, pelatihan di tempat kerja, atau bahkan praktik pribadi. Namun, informasi, komunikasi, pembuatan konten, dan keterampilan strategis tidak dipelajari secara otomatis atau hanya dengan latihan. Keterampilan informasi yang diperlukan untuk lingkungan internet yang sangat luas dan kompleks, dan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk media sosial online hampir tidak ditangani di sekolah. Keterampilan strategis yang didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan media sebagai alat untuk tujuan tertentu dan untuk tujuan umum meningkatkan posisi seseorang di masyarakat hanya dilatih dalam pekerjaan dan lingkungan sekolah tertentu, di mana komputer dan internet digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dibatasi dengan rapi. Di mana lagi seseorang harus mempelajari pengambilan informasi sistematis di internet untuk tujuan pribadi atau profesional tertentu. Di manakah orang harus terbiasa dengan penggunaan panduan voting online, di mana seseorang bisa diajari untuk mencari teman di situs jejaring sosial, di mana seseorang harus mempelajari strategi kencan online. Pembuatan profil pribadi, tweet, dan berbagai wiki sebagian telah diprogram sebelumnya dan tampaknya cukup sederhana. Hal yang sama berlaku untuk mengunggah konten buatan pengguna ke berbagai situs web publik dan jaringan pertukaran pengetahuan. Namun, pengamatan kritis terhadap hasil kontribusi ini ke web menimbulkan keraguan terhadap kualitas dan keefektifan, setidaknya dari sudut pandang seorang profesional. Mendefinisikan keterampilan internet. Pada bab pertama kami memperkenalkan daftar keterampilan digital berikut: keterampilan operasional, formal, informal, komunikasi, pembuatan konten, dan strategis. Keterampilan ini diterapkan pada beberapa media. Dalam bab ini,
Jangkauan keterampilan ini diuraikan lebih lanjut dalam konteks internet, termasuk layanan World Wide Web seperti email, jejaring sosial, dan telepon online. Untuk menyelidiki daftar keterampilan yang diterapkan ke internet, kami mengembangkan sejumlah indeks keterampilan khusus untuk keenam keterampilan tersebut. Indeks ini diambil dari konsep yang terkait dengan keterampilan internet yang diusulkan dalam beberapa dekade terakhir. Keberagaman konsep tersebut bersumber dari cakupan penelitian yang luas, meliputi kajian media dan komunikasi, teknologi dan komputasi, literasi, pendidikan, dan ilmu informasi. Kami mengusulkan definisi keterampilan internet yang memperhitungkan kemampuan terkini seperti jejaring sosial. Definisi yang diusulkan berfokus pada bagaimana penggunaan internet secara umum dapat menerima sebagian besar manfaat dari lingkungan internet, baik mereka sedang online di smartphone, tablet, ataupun laptop. Untuk menerapkan dan menguraikan kerangka kerja yang diusulkan, kami menyelidiki berbagai konsep terkait yang ada. Variasi konsep menunjukkan bahwa beberapa pendekatan untuk menambahkan indeks keterampilan ke kerangka yang diusulkan dimungkinkan, semua dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mahasiswa Universitas Nusa Cendana dalam membahas materi sosiologi terapan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.